Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan, saya Anis Alaminatul Fardiansari, biasa dipanggil dengan Bu Anis. Saya sekarang adalah guru produktif perhotelan di SMK Negeri 1 Lamongan dan merupakan salah satu peserta dari calon guru penggerak angkatan kelima kelas 40B. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan tugas modul 1.1.A.4 terkait dengan refleksi diri sebagai pembelajar dan pembelajar, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Berikut adalah tugas modul 1.1.A.4. Ada dua hal yang harus dijawab. Yang pertama adalah apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada dua hal yang harus saya jawab. Yang pertama adalah terkait tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Nah, ada 4 hal yang bisa saya simpulkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama adalah 3 semboyan pendidikan yang luar biasa. Ini sudah kita terapkan insya Allah di sekolah kita dalam pembelajaran kita. Yang pertama adalah Ingarso Suntulodo, di mana kita sebagai guru patutlah memberikan contoh yang baik, memberikan teladan yang baik, agar anak-anak kita nanti, murid-murid kita nanti bisa menjadi masyarakat yang baik ketika mereka terjun di masyarakat. Yang kedua, Ing Madjo Mangunkarso, kita menjadi guru di tengah anak-anak, tidak hanya sebagai teman, tapi kita juga memberikan bimbingan kepada mereka. Nah, semboyan yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Ketika posisi kita di belakang, kita memberikan dukungan, kita memberikan dorongan kepada mereka agar mereka tetap bersemangat, pantang menyerah untuk meraih impian dan cita-cita. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwasanya pendidikan adalah kunci utama untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Jadi perlu kiranya kita juga memperhatikan pengajaran dan pendidikan kita kepada murid-murid kita agar mereka nantinya menjadi masyarakat dan manusia yang beradab di antara masyarakat yang ada di Indonesia juga di luar Indonesia. Pemikiran yang ketiga terkait tentang pendidikan, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwasannya proses pembelajaran harus berorientasi pada anak. Ini adalah terkait tentang merdeka belajar. Jadi, merdeka belajar ini agar anak-anak dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Gitu. Kemudian intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang terakhir adalah pembelajaran harus menekankan pada budi pekerti dan karakter serta pendidikan yang memanusiakan manusia untuk berbuat baik. 4 intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ini kurang lebih kalau saya terapkan pada diri saya sebagai seorang pembelajar, maka saya harus bisa memposisikan diri saya dengan baik sesuai dengan situasi dan kondisi di mana saya menghadapi anak murid dan sebagainya. Jadi ketika saya ada di depan sebagai pemimpin, maka saya harus memberikan suri teladan yang baik. Ketika saya ada di tengah-tengah mereka, saya harus menjadi teman yang baik, memberikan bimbingan kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka. Dan ketika saya ada di belakang, saya menjadi pendukung yang baik, yang menjadi supporter yang baik, mendorong mereka untuk jauh lebih baik maju ke depan, gitu. Kemudian yang kedua, sebagai pembelajar terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, saya melihat diri saya harus memberikan pengajaran dan pendidikan yang sesuai dan dibutuhkan oleh murid berdasarkan karakteristik dan potensi yang mereka miliki. Jadi kalau istilah dari Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru harus menghamba kepada murid
agar kita tahu apa yang mereka butuhkan agar mereka bisa sukses nantinya menjalani kehidupan yang akan datang. Nah, yang ketiga, sebagai pembelajar berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tuntutan alam dan zaman murid yang menekankan keterampilan abad 21. Jadi anak-anak kita ketika dalam pembelajaran saya harus benar-benar memperhatikan terkait dengan keterampilan abad 21, gadget, teknologi, kemajuan teknologi dan sebagainya. Serta selain itu juga penguasaan kemampuan secara sosial dan budaya di Indonesia. Nah, yang keempat, Bapak Ibu sebagai pembelajar terkait tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya harus memiliki sikap yang terbuka, namun tetap waspada dalam segala perubahan dan perkembangan zaman. Yang terakhir, sebagai pembelajar, saya harus bisa berkolaborasi dengan wali murid dalam hal memberikan pendidikan dan pengajaran guna pembentukan budi pekerti yang baik pada murid. Saya sebagai seorang pembelajar atau murid, di sini saya harus belajar sepanjang hayat dan mau serta siap berubah seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu tadi Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan terkait tentang refleksi diri saya sebagai pembelajar dan pembelajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.